Mas Ahmed akan tanggapi ya kasus Nia Kurniasari ya melalui komentar teman-teman. Komentar terbaru tentunya terkait perkembangan Nia Kurniasari. Silakan Mas Ahmed. Oke, ini ada kita komentari tertanggapi dari Umara Top. Di sini beliau berkomentar, coba siasat siapa teman si pelaku ini waktu nongkrong bersama temannya. Kan si pelaku juga pinjam cangkul. Coba dihadapkan berkumpul bersama si Indra nih. Maka dengan ini insya Allah akan tercerahkan yang terlibat atau tidak begitu. Nah, ini ada bagus ya komentarnya, ada masuk akal. Katanya sih coba siasat siapa teman si pelaku ini waktu nongkrong bersama temannya, dia pinjam cangkul sama temannya. Memang benar, berapa orang mereka yang nongkrong itu dihadapkan, dikumpulkan, langsung interogasi siapa saja yang ada di situ, siapa yang ada satu pemikiran dengan si Indra, rencana busuknya ini. Ya, jadi gini ya Mas Ahmed, tadi dibilang ya Indra sempat kembali dan meminjam cangkul ya. Ini belum ada sih sebetulnya yang saya lihat di pemberitaan resmi ya. Ya, jadi kalau misalkan ya teorinya mengatakan Indra setelah melakukan kekejian kemudian kembali bertemu dengan teman ya, kemudian meminta bantuan untuk meminjam cangkul. Itu bisa kategorinya dia hanya meminjam dan temannya tidak tahu. Betul. Yang kedua, dia meminjam dan teman-temannya membantu si Indra untuk menyembunyikan barang buktinya atau tubuhnya si Nia yang sudah tidak bernyawa. Atau hal lainnya adalah ya teman-temannya ada yang terlibat baik sebelum kematian ya ataupun dalam kasus ruda paksa itu sendiri. Nah, makanya kalau kita bilang gini Mas Ahmad, kejadian itu tentunya ada rentang waktunya. Mulai dari teman-temannya bersama Indra ngumpul di dekat musola, kemudian membeli gorengan dari si Nia, ya, kemudian mereka pergi, ya, kemudian mereka berpisah. Berarti kan kalau misalkan Indra ini kembali, berarti kan kondisinya teman-temannya juga udah pada di rumah toh. Pasti ya. Kan pada saat itu ada ceritanya mereka pulang kemudian berpisah. Ya, pulang udah tidak sama lagi. Atau mereka masih duduk, si Indra yang pergi duluan. Dan jelas dia mengatakan ya pasti aku mau ngejar si Nia. Di momen itu pastinya ini kita bilang ini pembiaran. Ya, pembiaran. Si Indra ini melakukan hal-hal terkutuk itu. Tidak wajar. Gitu loh. Makanya oleh sebab itu Mas Ahmed, ini pihak polisi harus menguat terus, sedikit terus, jangan sampai di sini saja, sampai bisa tahu mana yang benar-benar yang terlibat. Karena gini Mas Ahmed, karena takutnya memang si Indra ini memang sengaja dia bersaksi yang aneh-aneh, yang nggak sesuai dengan fakta kejadian agar melindungi teman-temannya. Karena ada pandangan gini Mas Ahmed, dia kabur nih si Indra selama 11 hari. 11 hari itu Mas Ahmed, dalam 11 hari itu dia bertemu dengan kawan yang mungkin diduga terlibat juga. Bagaimana kita skenario supaya nggak terlibat, Boy? Jadi aku di luar nanti pun bisa bantu kau nanti di dalam, mungkin gitu. Pasti udah atur strategi mereka. Jadi mungkin ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indra ini untuk menyelamatkan temennya yang mungkin juga terlibat. Nah, ini kan dari pandangan ya, teori gitu tuh Mas Ahmed. Yang lain Mas Ahmed? Ini ada si Xiu Feng. Itu Indra politik, pinter dirahasiakan pelaku yang lain, juga temannya sendiri, nggak jujur keterangannya. Itu dari Mbak Xiu Feng. Dia berkata situ Indra politik, dia pinter kata yang merahasiakan pelaku pasti, yang lain. Mas Ahmed. Pasti kan namanya sahabatnya kan. Karena kalau seseorang ya udah bersaksi yang plin-plan, kadang A kadang B, berarti itu ada sesuatu yang ingin
rahasiakannya, ingin Kalau ditutup-tutupinya. dia melakukan kesaksian yang lancar saja langsung lurus, tidak ada belok-belok atau seperti grogi, itu berarti memang dia jujur. Ya, tapi kalau Mas Samet sendiri kayak mana ini dari kesaksian Indra sendiri nih? Kata polisi, beliau ini plan dalam memberikan keterangan. Tuh gimana? Apa yang Mas Samet bisa terawang dari sosok Indra sendiri? Ya itu, ya kalau pandangan saya ya memang Indra tuh pelin-pelan seperti itu memang menutupi supaya cukup dia saja yang di dalam, supaya apa itu tadi, supaya saling kerjasama, nyari informasi di luar. Ya. Ini ada teman kita juga. Coba siasat siapa teman pelaku itu waktu nongkrong bersama temannya, dan si pelaku juga pinjam cangkul itu tadi udah dibacain Mas Samet ya. Ini Jadi ada ini. masalah cangkul ya. Ini ada Riva Avelina nih baru komentar ya. Pasti dua orang itu dah pasti jadi harus disiasat pakai setrum biar kapok dan cepat ngaku. Ya maksudnya tadi ini siasat pakai setrum itu biar kapok. Itu ada alat setrum polisi di gini itu setrum itu, maksudnya pakai itu supaya biar ngaku pelakunya itu siapa aja yang terlibat. Nampaknya gini ya, itu siapa yang komentar? Itu Riva Evelina. Ya, saya mau ngasih tahu Mbak Riva ya, gini Mbak, ini kita harus tahu dulu nih pelakunya siapa. Pelakunya adalah seorang residivis Mbak, sudah keluar masuk, sudah banyak berurusan dengan namanya Polsek, Polres, ya polisi, ya. Dia 2 kali masuk penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Loh, yang lain Mbak, yang nggak terbukti, yang sudah dilaporkan buktinya nggak kuat, itu berapa banyak gitu? Banyak. Warga saja sudah resah dengan sosok Indra ini, yang sudah dikenal kan adalah seorang pencuri. Ya, ibaratkan dia itu kepolisian di sana itu bosan melihat dia masuk keluar, masuk keluar. Makanya gini Mas Samet, makanya gini ya. Yang saya lihat ya, Indra ini adalah orang yang sedikit banyaknya tahu dia. Cara permainan di polisi itu dia udah tahu. Ya, karena dia udah napi. Dia napi dan dia sudah tahu permainannya itu bagaimana bersembunyi, sembunyi yang aman, ya. Kemarin itu kan udah diklaim ya sama Mbah Hilo. Sebetulnya Indra itu bisa hilang sampai kapanpun gitu, bisa nggak ditemukan, bisa jadi misteri. Cuman karena dia punya ilmu dan ilmunya sudah saya patahkan, makanya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya dia begitu digrebek, ditangkap di rumah kosong katanya itu, dia tidak bisa apa-apa. Itu tadi karena Mbah Hilo itu sudah melakukan ritual menarik kekuatan gaibnya. Jadi Mbah Hilo menarik kekuatan itu, dia tidak sama kita seperti berobat tadi, tidak langsung sembuh. Makanya kelang berapa hari dia ketangkap. Itulah dia reaksi ilmunya sudah mulai hilang. Jadi kan sempat ada yang komentar pas waktu Mbah Hilo melakukan ritual, kok ngapain pakai dukun gini apa, pakai dia ada ilmu apa. Itulah dia. Sudah beberapa hari baru ketahuan, itulah ilmunya sudah mulai terserap. Makanya dia seperti terbodoh, tidak bisa apa-apa. Ya pasti yang dikatakan netizen ya, ada pandangan si Indra ini menjem cangkul. Tadi saya sudah masukkan klasifikasi teori ya, apakah memang dia minjem dengan temannya, temannya nggak tahu dia menggunakan untuk apa tuh cangkul, ataukah memang dia kerjasama dengan temannya karena memang mau menghilangkan bukti yaitu jenazah Nia, atau memang temannya juga terlibat dalam ruda paksa itu sendiri. Ya mungkin kita lanjut Mas Samet di part berikutnya. Ya silakan. Ini Dori Rinaldi ini cukup bagus nih, dia berkomentar kalau ini menurut dia katanya, kalau menurut saya dari pengakuan si pelaku bahwasannya bisa saja terjadi pelaku melakukannya dengan sendirian. Pada awal sebelum kejadian, si pelaku bersama temannya lagi duduk nongkrong sambil membeli gorengan. Itu yang kita bahas ya, si korban. Mungkin juga alat cangkul sudah tersedia di lokasi TKP oleh si pelaku. Lalu setelah itu mereka masing-masing bubar dari tongkrongan mereka. Terus si pelaku langsung berencana melakukan aksi bejatnya terhadap si korban dengan sendiri. Logika saja, bisa juga terjadi seperti itu.